Hello everyone, my name is Saninga Putradianto, a first semester student at Universitas Teknokrat Indonesia, majoring in accounting. Today, I will discuss about market equilibrium, and the points I will discuss here are the definition of market equilibrium, the process of market equilibrium formation, market equilibrium equation, and market equilibrium curve. Jadi, hari ini saya akan membahas tentang keseimbangan pasar. Poin-poin yang akan saya bahas hari ini yaitu ada definisi dari keseimbangan pasar, proses terbentuknya keseimbangan pasar, persamaan keseimbangan pasar, dan kurva keseimbangan pasar. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Definisi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan, atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Harga keseimbangan ini biasanya terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. Dengan kata lain, keseimbangan pasar atau harga pasar adalah sebuah kondisi di mana barang yang ingin dibeli oleh pembeli memiliki harga yang sama dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Nah, ini ada persamaan rumus dari keseimbangan pasar, yaitu QD sama dengan QS sama dengan QE. PD sama dengan PS sama dengan PE. Keterangannya, D untuk demand atau permintaan, S untuk supply atau penawaran, P untuk price atau harga, Q untuk quantity atau jumlah atau stok, E untuk equilibrium atau keseimbangan. Proses terbentuknya keseimbangan pasar. Harga keseimbangan pasar terbentuk dikarenakan adanya proses tawar-menawar. Jika harga yang ditawarkan terlalu mahal, maka barang atau jasa tersebut tidak akan terbeli atau terjual, sehingga penjual atau produsen akan menurunkan harganya supaya pembeli bisa membeli barang atau memakai jasanya. Sebaliknya, jika harga yang diajukan pembeli terlalu rendah, penjual tidak akan menjual barang atau jasa, maka pembeli akan menaikkan harganya. Keseimbangan pasar memiliki peran penting untuk mengendalikan harga, sehingga tidak akan terjadi harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Antara penjual maupun pembeli sama-sama diuntungkan oleh keadaan. Persamaan keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah yang ditawarkan. Keseimbangan ditunjukkan oleh koordinat titik potong antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Secara matematik dan grafik ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, yaitu perpotongan kurva antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Contohnya seperti pada tabel berikut. Dengan harga barang 10.000, jumlah permintaannya 90 unit dan jumlah penawarannya 10 unit. Nah, jika harga barangnya 30.000, ya dengan harga barang 30.000, jumlah permintaannya menurun menjadi 70 unit karena harganya lebih mahal ya. Dan jumlah penawarannya lebih banyak, jadi meningkat 20 jadi 30 unit. Nah, dengan harga 50.000, jumlah permintaannya berkurang lagi menjadi 50 unit dan jumlah penawarannya bertambah jadi 50 unit. Oke. Nah, dengan harga 70.000, jumlah permintaannya makin berkurang lagi karena harganya semakin mahal nih, harganya jadi 70.000. Jadi permintaannya cuma 30 unit ya. Dan jumlah penawarannya akan semakin tinggi menjadi 70 unit di sini ya. 70 unit karena ya harganya meningkat gitu. Jadi produsen tuh lebih banyak produksi barang agar mencapai keuntungan yang lebih banyak gitu. Nah, dengan harga 90.000, permintaannya makin turun lagi menjadi 10 unit dan jumlah penawarannya jadi makin naik lagi menjadi 90 unit. Nah, dari tabel ini jadi kita simpulkan bahwa
keseimbangan pasar itu terjadi di titik 50.000 ini, karena dengan harga 50.000 jumlah permintaannya menjadi 50 unit dan jumlah penawaran menjadi 50 unit. Jadi mereka seimbang, itu namanya keseimbangan pasar. Nah, dapat dilihat dalam, kalau misalnya masih bingung, dapat dilihat dalam kurva ya, kurva yang terdapat dalam PPT-nya. Saya akan tampilkan dalam 5 detik atau 10 detik. Oke, kita lanjut ya. Kurva keseimbangan pasar. Di kurva ini ada namanya penjual supermarginal, pembeli supermarginal, penjual submarginal, dan pembeli submarginal. Nah, saya akan terangkan satu persatu. Penjual supermarginal itu adalah produsen atau penjual yang mampu menjual barangnya dengan harga pokok produksi di bawah harga pasar. Dengan kata lain, biaya yang mereka keluarkan untuk memproduksi barang lebih rendah dibandingkan harga pasar saat ini, sehingga mereka memperoleh keuntungan yang lebih besar. Penjual supermarginal ini biasanya mendapatkan apa yang disebut premi produsen, yaitu selisih antara harga pasar dan biaya produksi. Mereka biasanya bisa menjual dengan harga lebih rendah daripada pesaing yang lain, namun tetap menghasilkan keuntungan, sehingga dapat menarik lebih banyak pembeli. Karena eksistensi ini, mereka bisa mempertahankan eksistensi di pasar dengan lebih baik dan biasanya merupakan kelompok produsen yang paling kompetitif. Selanjutnya ada itu penjual submarginal. Nah, penjual submarginal ini adalah produsen yang biaya produksinya lebih tinggi daripada harga pasar. Akibatnya, mereka tidak mampu bersaing karena jika menjual barang dengan harga pasar, mereka akan mengalami kerugian. Penjual seperti ini dalam jangka panjang biasanya akan keluar dari pasar atau masuk ke segmen pasar yang berbeda karena tekanan penawaran dan harga. Nah, penjual submarginal kurang efisien dan tidak mampu memanfaatkan peluang besar karena harga jual produk mereka itu nggak bisa menutupi biaya produksi. Itu. Alright, guys, this concludes my presentation for today. I hope that the information and explanation provided will be useful and add to all knowledge of the material discussed. Thank you very much for your attention, time, and opportunity. I greatly appreciate your participation and support, and I am open to further question or discussion if there is anything you would like to explore further. I hope we can continue to learn and grow together. Thank you for watching and see you in the next video, guys. Bye.